Negara hukum vs negara adil. Kamu ingin negara hukum atau ingin negara adil? Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Negara kita negara kesatuan Republik Indonesia. Mulai sejak merdeka hingga saat ini selalu mendengung-dengungkan slogan negara hukum. Negara kita adalah negara hukum. Negara kita adalah negara hukum. Sehingga sedikit-dikit menghukum orang. Inilah yang perlu kita renungkan dan kita pikirkan bersama. Kalau kita merasa bangsa Indonesia dan mencintai tanah air Indonesia, mari kita ikut merenung dan berpikir bersama. Slogan negara hukum, hendaklah kalau menurut kami, kita ubah menjadi negara adil. Sudah saatnya negara kita adalah negara adil dan maju. Negara adil, maju dan religius. Bukan negara hukum yang sedikit-dikit menghukum orang, tetapi jarang membina rakyat. Rakyat butuh dibina, rakyat butuh dibimbing. Bukan sedikit-dikit hukum, mohon maaf. Rakyat sedikit melakukan kesalahan ditangkap dihukum. Sedikit melakukan kesalahan ditangkap dihukum tanpa ada pembinaan, tanpa ada pendidikan edukasi yang benar kepada rakyat. Sebenarnya negara kita ini negara hukum atau negara undang-undang. Mengapa? Karena terlalu banyak undang-undang yang tumpang tindih. Sudah ada kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum perdata. Dari situ sudah banyak memunculkan undang-undang yang lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya negara kita ini sudah memiliki buku tersendiri. Sedangkan rancangan kitab undang-undang hukum pidana dan perdata hingga sekarang yang asli produk para putra bangsa Nusantara Indonesia belum kelar-kelar, tidak selesai-selesai. Astagfirullahaladzim. Kita ini kan sudah memiliki ribuan bahkan jutaan para sarjana hukum. Bukan hanya sekedar S1 tetapi S2, S3. Banyak sekali yang menguasai hukum. Tetapi karena slogannya adalah negara hukum, maka para pemuda muslim Indonesia yang memahami tentang seluk-beluk usul fikih, ayo mari kita bangkit bersama-sama. Membenahi negara kita menjadi negara adil dan makmur, negara maju dan religius. Bukan slogan negara hukum, sehingga sedikit-dikit kalau ada rakyat yang salah langsung ditangkap, dihukum tanpa ada pendidikan dan edukasi yang baik. Negara akan semakin amburadul kalau begini. Sudah saatnya ya, sudah saatnya negara kita menjadi negara yang adil dan makmur, negara yang maju dan religius. Ingat, di dalam banyak hadis Rasulullah SAW lebih mengutamakan menolak hukuman daripada menghukum. Dalam kaidah Islam itu lebih suka mendidik, membimbing, membina umat agar menjadi orang yang baik, yang soleh, yang solihah, tanpa harus dihukum. Mengapa? Karena kalau orang itu suka menghukum orang lain, mungkin suatu ketika dia akan kena jerat hukuman juga. Jadi hukum karma. Orang yang suka menghukum orang lain, dia juga kemungkinan sebelum mati, dia akan terjerat hukum dan dihukum juga. Naudzubillah min dzalik. Ingat satu riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, Idra'u al-hududa 'alil muslimina mastata'tum. Idra'u, tolaklah oleh kalian, tolaklah al-hududa pada hukuman-hukuman itu. Kalau bisa, tolaklah hukuman-hukuman itu 'anil muslimina, dari orang-orang Islam, mastata'tum, sekuat kemampuan kalian. Semampu kalian tolaklah, kalau bisa hukuman itu tolak. Jangan malah suka menghukum orang. Akhirnya rakyat pun juga suka menghakimi orang lain, menghukum orang lain dengan cara rakyat. Fa in kana lahu makhrajun
fakhallu sabilahu. Jika ada dia itu memiliki tempat keluar yang bisa melepaskan dia dari jeratan hukum itu, maka lepaskanlah jalannya. Ini ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah. Fa innal imama ayyukhti'a fil afwi khairun min ayyukhti'a fil uqubati. Karena sesungguhnya seorang imam, seorang pemimpin, sekiranya salah di dalam memberikan maaf, udah kamu tak maafkan, tapi salah. Khairun yaitu lebih baik min ayyukhti'a fil uqubati daripada sekiranya seorang imam atau pemimpin itu salah di dalam memberikan hukuman. Jadi ini ada dua kemungkinan yang salah. Salah memberikan maaf dan salah memberikan hukuman. Lebih baik mana? Ya lebih baik salah dalam memberikan maaf daripada salah menghukum orang. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan pada hadis at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi. Nomor hadis 1424. Wal Hakim fil Mustadraki, dan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Wa qala Al-Hakim, dan telah berkata oleh Imam Al-Hakim, hadzal haditsu shahihul isnadi. Ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Wa rawa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah diriwayatkan dan Imam Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idfa'u al-hududa ma wajadtum laha madfa'an. Idfa'u, tolaklah oleh kalian al-hududa pada hukuman-hukuman itu. Ma wajadtum, selama mendapati oleh kalian laha baginya hukuman-hukuman itu madfa'an, pada penolak. Jadi kalau memiliki alasan-alasan yang bisa menolak, membatalkan orang itu tidak dihukum, maka lakukan. Jangan malah bernafsu ingin menghukum orang. Kalau orang ingin bernafsu, ingin menghukum orang lain, maka suatu ketika dia akan diuji oleh Allah sebelum mati, akan dihukum juga. Warwa Sufyanu ats-Tsauri an Asimin an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan Imam Sufyan ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Asim, dari Abi Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, idra'u al-hududa bisyubhat. Idra'u, tolaklah oleh kalian al-hududa pada hukuman-hukuman bisyubhati, dengan bukti-bukti yang samar-samar walaupun tidak jelas. Dengan bukti yang samar-samar itu hendaklah kita bisa memakai bukti untuk menolak hukuman. Jangan seperti di Indonesia. Di Indonesia ini Masya Allah, orangnya bernafsu ingin menghukum orang lain. Ingat, orang yang seperti itu maka suatu ketika dia akan kena hukuman juga. Idfa'u al-qatla 'anil muslimina mastata'tum. Tolaklah oleh kalian pada pembunuhan daripada orang-orang muslim semampu kalian. Jadi marilah kita dirikan negara kita ini negara adil, makmur, yang maju dan religius.